Assalamualaikum. This Ramadan, I am fundraising for Solace. Solace is a charity that helps revert sisters in need, whether they have been Muslim for 2 weeks or 20 years. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah menggapai hidayah kali ini datang dari seorang YouTuber asal Inggris yang mencintai traveling bernama Ellie Quinn. Selama 10 tahun, Ellie sudah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, tetapi dirinya merasakan cinta pada pandangan pertama dengan negara Islam yang akhirnya mengantarkan dia untuk bersyahadat pada 23 Agustus 2020 lalu. Ellie membagikan semua cerita perjalanan mualafnya lewat kanal YouTube-nya. Wanita asal Inggris itu tidak pernah menyangkan bahwa perjalanan yang selama ini ia tempuh akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pada tahun 2004 dan 2005, Ellie ingat dirinya pernah mengunjungi Cappadocia, Bosnia, dan Indonesia. Di sanalah pertama kalinya Ellie mendengar lantunan adzan dan langsung jatuh cinta dengan panggilan tersebut. Bahkan ia mengaku seperti benar-benar terpanggil untuk ikut ke masjid. Tumbuh besar di Inggris, Ellie merasakan banyaknya pemberitaan dan opini negatif terhadap umat Muslim. Maraknya Islamofobia juga semakin membuat pemikiran Ellie akan Islam semakin buruk. Sewaktu kecil, Ellie sempat dibaptis dan ikut aktif ke gereja bersama ayahnya. Namun, kemudian dirinya tidak mengikuti ajaran Kristen dengan maksimal dan tidak mempelajari apapun juga hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Setelah itu, Ellie pun disibukkan dengan perjalanannya keliling dunia. Ia tak lagi memikirkan tentang agama. Tetapi semua itu berubah saat Ellie mengunjungi Pakistan pada Oktober 2019 lalu. Di sana Ellie dan temannya menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu masjid, yaitu Faisal Mosque, tepatnya pada hari Jumat. Pada hari itu baik Ellie dan temannya belum tahu bahwa setiap hari Jumat umat Muslim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka saat masuk ke dalam masjid, Ellie terpisah dengan temannya yang laki-laki dan dibawa ke lantai atas masjid. Awalnya Ellie sangat bingung karena tiba-tiba banyak sekumpulan laki-laki Muslim masuk ke dalam masjid. Kemudian ia melihat temannya di bawah dan mendapat penjelasan bahwa hari itu akan diadakan sholat Jumat berjamaah. Akhirnya, Ellie dan temannya menyaksikan laki-laki Muslim melaksanakan sholat Jumat. Saat itu Ellie merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Dirinya sangat takjub bisa melihat sholat berjamaah secara langsung, karena selama hidup, Ellie tak pernah menyaksikan hal seperti ini. Dari sanalah Ellie memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke negara Islam lainnya. Setelah Pakistan, Ellie pun mengunjungi Riyadh, Saudi Arabia. Ia mengaku sempat gugup karena banyak yang beranggapan negatif akan negara satu ini. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa gugupnya kala itu. Keputusan yang diambilnya ternyata memang tidak salah. Ellie langsung terkesima dan takjub dengan perasaan yang ia rasakan saat melihat langsung semua kafe dan toko tutup untuk melakukan ibadah sholat di masjid. Mereka melakukan hal ini 5 kali dalam sehari, itu semua sangat luar biasa. Ini yang kemudian benar-benar membuka mataku mengenai Islam, ungkap Ellie. Tak cukup hanya di Riyadh, Ellie melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di sini Ellie sempat terheran-heran, bagaimana bisa ia memiliki pikiran ingin pergi mengunjungi Madinah? Barulah kemudian ia sadar, bahwa semua itu adalah jalan takdir dari Allah Ta'ala. Semua tanggapan dan pandangan Ellie terhadap Islam berubah total semenjak dirinya menginjakkan kaki di Madinah. Sejak saat itu, YouTuber asal Inggris ini bertekad untuk memperdalam agama Islam. Di Madinah Ellie memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Ia mempelajari sejarah Islam dan melihat dengan kedua matanya sendiri tentang bagaimana Muslim dan Muslimah berbondong-bondong melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini semua sangat menenangkan hati saya, ujar Ellie. Di bulan Maret 2020, setelah menyelesaikan perjalanannya ke Saudi Arabia, Ellie meneruskannya ke India. Sebelumnya ia tidak tahu kalau India juga merupakan negara dengan populasi Muslim yang besar. Karena ia hanya mempelajari soal Hindu, Buddha, dan Sikh saat di India, Ellie bersama rombongannya mengunjungi Akbar Tom yang berada di Agra.
Di sini ia mendapatkan pertanyaan penting dari pemandu wisatanya, apakah kalian tahu arti dari Akbar sendiri itu apa? Tentu Eli dan teman-temannya tidak tahu. Ketika mendapatkan jawaban bahwa Akbar diambil dari Allahu Akbar yang memiliki makna Allah Maha Besar dan selalu diucapkan oleh umat muslim setiap saat, Eli langsung merasa ada dorongan dalam hatinya dan semua hal tentang Islam yang selama ini selalu ia pikirkan menjadi masuk akal. Pengetahuan kecil ini menimbulkan efek besar dalam dunia Eli. Bahkan sesampainya di penginapan, ia langsung mengunduh Al-Quran di dalam telepon genggamnya. Hanya itu, Eli juga langsung mencari berbagai video yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakan ibadah sholat. Datanglah pandemi COVID-19 yang membuat Eli harus pergi dari India. Ia pun memutuskan untuk menetap dan melakukan karantina di Gili, Indonesia. Selama 4 bulan di sana, Eli semakin ditunjukkan jalan terang menuju Islam. Salah satunya adalah lokasi penginapannya yang berseberangan dengan masjid. Berbagai pertanda yang telah ia rasakan mengarahkan dirinya untuk mencari berbagai video pembelajaran dari YouTube tentang hukum Islam, aturan hijab, kedudukan perempuan dalam agama Islam, dan sebagainya. Eli bahkan mendaftarkan dirinya di AKN Institute di mana ia diberikan video selama 30 hari berturut-turut mengenai Islam. Semua pengetahuan baru yang Eli dapatkan, dicatat dengan detail olehnya dalam jurnal. Tidak terasa, bulan Ramadan pun tiba. Eli awalnya tidak yakin ingin menjalani puasa saat itu, karena dirinya masih di tahap belajar bahkan ibadah syalatnya saja masih belum sempurna. Tapi kemudian hatinya berkata lain, ia yakin bahwa puasa menjadi salah satu pengalaman terbaik untuk merasakan menjadi seorang muslim. Eli akhirnya melaksanakan puasa makan, tapi tidak dengan minum karena ia masih merasa dirinya belum mampu. Disinilah Eli paham mengapa semua teman muslimnya sangat mencintai bulan Ramadan, karena Eli pun juga merasakan hal yang sama. Selama 1 bulan, hatinya selalu dalam keadaan tenang dan nyaman. Bulan penuh suci ini juga mendorong Eli untuk menyempurnakan pembelajaran ibadah syalatnya. Ia terus-menerus memperbagus hafalan surat Al-Fatihah dan juga membaca Al-Quran setiap harinya hingga akhirnya hatam. Sepulangnya dari Indonesia, hatinya semakin yakin untuk memeluk Islam dan melakukan syahadat. Tetapi masih ada secuil keraguan yang berbekas di hatinya. Saya takut bahwa saya hanya terpengaruh suasana Islami di Indonesia yang memang sangat kental. Dan juga saya sempat ragu apakah saya bisa mengikuti dan mengaplikasikan semua ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, ungkap Eli. Tapi sesampainya Eli di Inggris, ia bertekad merubah pola pikirnya. Karena sebenarnya, secara tidak sadar dia sudah mempraktekkan semua ajaran Islam selayaknya Muslim saat melakukan perjalanan ke berbagai negara Islam. Eli pun membaca buku yang dapat meyakinkannya akan jalan ini, yang berjudul Reclaim Your Heart. Setelah menyelesaikan buku tersebut, akhirnya ia merasa yakin dan keinginannya semakin kuat untuk memeluk agama perdamaian ini. Tepat di tanggal 23 Agustus 2020 lalu, Eli mengucap 2 kalimat syahadat dan menjalankan sholat berjamaah pertama kali di London Central Mosque. Masya Allah, sungguh besar kuasa Allah. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana Allah akan memberikan jalan kebenaran kepada kita manusia yang diciptakannya.